Minasan, genki desu ka? Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Oji-chan juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya di bawah ini. Bye-bye, Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di Oji-chan Story. Selamat malam, konbanwa. Oji-chan kali ini mau cerita lagi. Kalau sebelumnya Oji-chan cerita terkait dengan bagaimana cari apato seperti itu dan berapa biayanya per bulannya, kalian sudah lihat ya. Dan kali ini Oji-chan akan infokan terkait dengan buang sampah ya. Jangan sampai seperti Oji-chan dan temen ketika buang sampah itu akhirnya dimarahin sama Hancho atau kurang lebih ketua RT RW terdekat ya. Jadi dulu ketika Oji-chan di Jepang itu tinggal dengan teman-teman yang lain, ada sekitar 6 orang, kita ada 3 kamar. Jadi per kamar itu diisi dengan 2 orang ya. Depan itu Andi dan Yayan, yang tengah itu Oji-chan dengan Sandi, yang ketiga itu kalau nggak salah, bertujuh ya kalau nggak salah. Jadi pas yang kamar terakhir itu ada 3 orang, Daniel, Pita, dan Robi kalau nggak salah ya. Jadi mereka milih di belakang, ada cewek 1 ya, Pita. Nah kebetulan alhamdulillah gitu, selama kita ada di Jepang yang namanya tidak suka dan lain-lain pasti ada ya kalau menurut Oji-chan, karena bohong banget ketika kita bilang yang nggak ada ini, nggak ada bentrok. Mungkin ada, cuma karena kita memang saling menghargain saja gitu, akhirnya lebih baik dipendam kayak gitu, mungkin seperti itu. Nah ini gambarnya kok endut-endutan kayak gini ya, Oji-chan mungkin agak maju ya. Jadi pas Oji-chan di Jepang itu Oji-chan tinggal bertujuh, dan alhamdulillah sih teman-teman Oji-chan, meskipun ya istilahnya kita pada dewasa ya, karena maksud Oji-chan dewasa di sini adalah yang pasti kita suka nggak suka itu pasti ada gitu, tapi memang kita saling menghargain. Akibatnya ya istilahnya bentrok-bentrok dan lain-lain itu kurang lebih kita bisa hindarin seperti itu. Dan Oji-chan mau ngomongin terkait masalah sampah di sini. Nah, ingat kalau kalian buang sampah di Jepang itu pastikan kalian dapat schedule yang ada di Shakusho, atau kalau enggak kalian bisa buka di website dari kota yang kalian tinggali. Karena jangan mikir kayak misalnya nih di Jawa Barat terlalu jauh, itu biasanya di Jepang itu per kota dulu ya. Nanti kalian datang ke Shakusho-nya. Shakusho itu adalah ya balai kota ya. Oji-chan bingung balai kota tuh gimana ya kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia balai kota itu tempatnya wali kota kan. Nah tapi kalau di Jepang tuh beda. Whole city. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya lebih tepat kali ya, whole city. Jadi terkait masalah data-data administrasi dan lain-lain, kalian bisa datang ke Shakusho. Terkait masalah ngurusin KTP, asuransi dan lain-lain, kalian bisa datang ke Shakusho. Nah di Shakusho ini juga kalian akan dikasih lembaran tergantung dari daerah kalian. Kebetulan Oji-chan waktu itu tinggalnya di Maebashi, Gunma. Nama kurang lebih kelurahannya adalah di Minamicho ya. Nah pas di Minamicho ini Oji-chan dikasih selebaran. Jadi ketika buang sampah itu kita harus buang sesuai dengan waktunya. Kalau enggak, si sampah itu bisa jadi tidak akan dibawa, bisa jadi kita dimarahin, atau bisa jadi kita akan didenda. Buang sampah itu enggak kayak di kita ya. Buang sampah kan kita digabungin semua tuh. Kalau di sana nggak boleh. Jadi kalau sampah-sampah yang basah gitu, itu ya dikumpulin, masuk ke golongan sampah basah. Untuk yang kertas itu juga masuk, nanti disebutnya kami. Golongannya ya lembaran majalah, asuransi, dan kertas-kertas yang kecil itu dikumpulin. Nah nanti baru dibuang. Terus misalnya sampah-sampah yang kering, sampah-sampah kering itu kayak misalnya bisa jadi daun-daun yang kering, itu juga sama. Dan itu tidak boleh digabung dengan yang lain. Terus juga misalnya botol juga harus botol semua. Kaleng semua harus digabungin. Jadi Jepang itu Oji-chan biasanya di bagian balkon, di balkon itu Oji-chan akan siapin di situ plastik-plastik yang berisi dengan tipe-tipe sampah tersebut. Jadi kalau udah penuh Oji-chan akan buang ke tempat sampah. Jadi buang sampahnya tuh jangan yang kita naruh satu, tidak seperti itu. Kita kumpulin dulu semuanya, setelah itu baru dibuang di tempat sampah. Soalnya kalau ditaruh di tempat sampah langsung itu nggak akan diambil, dan takutnya di Jepang itu banyak sekali yang namanya hewan ataupun burung gagak, dan mereka tuh biasanya ngerusak plastik-plastik itu, dan mereka makan sisa makan itu dan bikin sampah berantakan ya. Makanya biasanya di Jepang itu kalau ada sampah biasanya ditutup dengan jaring-jaring.
gunanya adalah tadi kalau ada gagak mereka tidak bisa makan makanan tersebut. Dan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu biasanya berbeda-beda untuk pembuangan sampahnya. Misalnya hari Senin itu buang sampah basah. Sampah basah yang bekas-bekas makanan kayak gitu ya. Misalnya nasi yang basah kayak itu kan digabungin. Biasanya Ojang kalau bentuk kayak gitu, bagian bawahnya itu dikasih kayak ini dulu, kertas-kertas kayak gitu, ditaruh kertas agak banyak ataupun kertas yang dikumpul-kumpul kayak gini ya. Setelah itu ditaruh di bawah, setelah itu ditaruh sampah basah tadi, karena biar nanti si yang basah-basah tadi keserap ke kertas tadi. Soalnya kalau misalnya langsung ditaruh kayak itu, ntar di bawahnya itu menggenang airnya seperti itu. Makanya Ojang biasanya enggak. Nah terus misalnya besoknya lagi sampah botol, berarti botol semua. Dan terkadang untuk tutup botol tadi itu juga harus dibedain ya. Dan setiap kelurahan ataupun kota itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Karena Ojang waktu di Maibas itu kalau nggak salah tutupnya itu nggak dipisah, nggak apa-apa. Tapi Ojang ketika pas di satu kota tertentu, Ojang pas baca itu ternyata tutupnya itu harus dipisah juga ya. Jadi misalnya kita buang botol nih, buang botol itu bener-bener yang botolnya itu, si botol tadi itu yang dibuang, terus ininya juga dipisahin si tutupnya itu, nggak yang satu bagian, itu beda-beda. Dan ya Ojang selalu seperti itu ya. Jadinya biasanya yang ngingetin karena Ojang rasa mungkin Ojang di sana yang paling tua kali ya di antara teman-teman yang lain. Sebenarnya ada juga gitu, cuma Ojang ngerasa mungkin paling tua gitu. Jadi ketika ada apa-apa, tolong ya buangin sampah ini, tolong ya buangin ini ketika baito, tolong buangin ini ya ketika sekolah. Ya Ojang juga buangin juga gitu, cuma ngingetin kayak gitu. Karena kebetulan Ojang kan yang ngurusin rumah, istilah bayaran nagih-nagih kayak gitu ya ke mereka. Terus Ojang juga yang bayarin, jadi kurang lebih ya Ojang sering minta bantuan ke mereka. Buat teman-teman yang lain, hai, terima kasih atas kerjasamanya dengan Ojang dulu ketika masih di Jepang. Mohon maaf ya ketika misalnya Ojang ya bikin kesel dan lain-lain. Tapi Ojang seneng kok ketika di Jepang bareng kalian semua ya. Itu pengalaman yang worth it banget. Dan ada kejadian menarik waktu buang sampah. Jadi sebenarnya buang sampahnya itu kita dapat kedatangan tamu, bukan tamu ya. Jadi di apartemen itu ada orang asing lain selain orang kita, orang Indonesia, dari salah satu negara ya. Dan kita kan kalau buang sampah itu selalu dipisah-pisah. Cuma memang waktu itu kita pernah dapat keluhan itu, kita kalau nggak salah tercampur sampahnya tercampur. Jadi kita kertas tadi, mungkin kertas yang tadi Ojang ceritain ya, kertas itu kan sebenarnya kalau masuk kertas itu kertas sendiri, nggak boleh dicampur dengan kertas sampah yang basah. Cuma kan tadi Ojang mikirnya adalah kalau kertas tadi itu ditaruh di bawah, terus kita buang sampah basah di situ, kan keserep tuh. Nah mungkin waktu itu kebanyakan kertasnya. Akhirnya adalah ketika pas dicek, loh ini kok ada ini sampah kertas juga di situ. Dan mungkin dari pihak pengambil sampahnya ini nggak sesuai dan ditempelinya di situ, ditempel lah kurang lebih ihang, kalau nggak salah tulisannya itu ihang, pelanggaran, ada stempel kayak gitu. Dan waktu itu kita cek lagi, oh iya kita sampahnya salah gitu. Terus ya kita perbaiki, diambil sebisa mungkin. Nah udah selesai kayak itu. Terus Ojang juga share ke teman-teman yang lain, nggak boleh bla 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 bla. Dan suatu ketika ada lagi permasalahan. Jadi di sana itu ada sampah yang nggak diambil-ambil udah cukup lama di kardus. Ini kenapa nggak diambil-ambil gitu ya? Dan kita ngerasa itu bukan sampah kita juga gitu. Makanya kita diem aja. Dan tadi ada Hanco ataupun ketua RT RW-nya itu waktu Ojang pulang itu dipanggil Ojangnya, terus dihubungin ke mereka, ya datang ke mereka, kata kalau buang sampah kata yang benar, kata dipisah. Dia marah-marah kan, Ojang yang bingung ya, ini kenapa? Terus aku bilang ya, oh iya maaf, aku bilang kalau misalnya kita melakukan kesalahan mungkin karena kita belum terbiasa. Karena Ojang juga nggak tahu ya gitu. Ya namanya kita 7 orang gitu buang sampah, mungkin nggak tanpa sengaja kita ngebuangnya kecampur jadinya gitu. Jadi Ojang juga yang sudah minta maaf saja gitu. Ya maaf gitu. Tapi kita usahain kalau di rumah kita misahin tuh. Kamu bisa nggak? Katanya bisa misahinnya. Ya awalnya marah-marah gitu ya. Cuma Ojang bilang, oh bisa, cuma kalau mau aku bilang boleh dicek, aku bilang.
kita misahin kok. Terus dia mungkin karena ada tegurannya dari Hanco ini, terus dia kesel kali ya, udah berkali-kali istilahnya dia tegur sama tukang sampahnya ibaratnya, karena dia kan yang bertanggung jawab kan. Akhirnya Ojicang ajak orang Jepang itu ke atas, kalau nggak salah namanya juga sama ya, Fuji juga, ke tempat. Terus Ojicang tunjukin, oh ini sampahnya, aku bilang, jadi ini sampah basahnya kayak gini. Dan kebetulannya gitu bener semua gitu ya, istilahnya pas dia takutnya kan ketika dicek kan ada juga yang lalai takutnya gitu, dan alhamdulillah bener. Terus dicek yang sampahnya seperti ini, terus di balkoni juga dicek ini, aku bilang oh iya bener katanya harus sampahnya harus seperti ini. Jadi yang awalnya dia tuh istilahnya ngegas, jadinya nggak jadi ngegas gitu, akhirnya dia sudah adem lah gitu. Iya kalau buang sampah seperti ini, jadi bukan kalian katanya. Ya Ojicang juga nggak tahu ya, takutnya Ojicang juga gitu. Cuma kita jadi pada berpikir yang aneh tuh ke negara tetangga itu gitu, karena istilahnya baru pindah kan di tempat itu, karena sebelumnya kita udah tinggal di situ kan kurang lebih sekitar 6 bulanan gitu ya, nggak ada masalah. Tiba-tiba terus ketika ada tetangga baru ini ada permasalahan sampah gitu, makanya oh gitu iya katanya. Terus aku bilang ya aku mohon maaf, aku bilang kalau misalnya kita berbuat yang salah kita masih belum tahu. Terus ditunjukin kan, ya kamu tahu nggak katanya buang sampahnya. So bilang ya Ojicang kan selalu ditempelin ya tempat sampah itu ada di situ, di deket kayak corong kayak gitu, bawahnya sampah, jadi mereka tahu buang sampahnya kapan. Yang ini aku bilang oh iya bener bagus dia bilang gitu. Terus akhirnya ya semenjak itu Ojicang juga istilahnya kenal dengan tetangganya si Hanco ini, dan akhirnya mungkin mereka ya bergosip kayak gitu, oh itu katanya orang Indonesia bagus katanya, buang sampahnya dipisah-pisah rajin-rajin. Dan alhamdulillah waktu itu Ojicang main ke tetangganya si Hanco ini, dia cerita banyak. Oh iya katanya waktu itu dia bercerita katanya dia main ke apatonya orang Indonesia yang di sana, katanya kalian bagus ya katanya untuk tempat sampahnya dipisah-pisah. Dan alhamdulillah gitu Ojicang yang dapat misalnya reward dari mereka gitu, bahwa orang Indonesia bagus-bagus gitu di situ. Dan ya Ojicang sih alhamdulillah seneng banget gitu ketika mereka bilang seperti itu. Cuma tetap aja ya bagi kita, karena menurut Ojicang bisa jadi gitu Ojicang juga ya kita lalai gitu buang sampahnya gitu ya, seperti itu. Ya pokoknya kalau kalian misalnya ke Jepang, inget-inget buang sampahnya itu tidak seperti di Indonesia. Kalian harus benar-benar yang ya bumbetsu shite kudasai, bumbetsu ya. Jadi benar-benar yang kalian pola ya, pilih seperti itu. Ini sampah kering, ini sampah basah, ini botol, ini kaleng dan lain-lain, itu harus dipisahkan. Karena kalau misalnya enggak, nanti enggak akan diambil sampah kita. Mungkin yang nggak apa-apa atau nggak peduli, ini bukan seperti itu ya. Kita kan hidup di masyarakat gitu, jadi kita juga harus saling menjaga gitu biar lingkungan ya bagus seperti itu. Ya paling itu saja cerita terkait dengan sampah ataupun cara buang sampah yang dulu pernah Ojicang lakukan selama di Jepang. Semoga informasi ini bermanfaat. Minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.